Berita pilihan ketiga sebagai pembuka diskusi kita sore hari ini, pemirsa, kontroversi tes wawasan kebangsaan TWK pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara terus menjadi sorotan. Kesaksian-kesaksian para pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan direkam dalam sebuah film dokumenter garapan rumah produksi Watchdog Documentary bertajuk The Endgame. Dalam kesaksiannya, mereka menyayangkan pertanyaan-pertanyaan dalam tes yang tidak berhubungan dengan kompetensi dalam menangani kasus korupsi. Dan berikut, pemirsa, kami hadirkan cuplikan film dokumenter The Endgame. Alat untuk menyingkirkan, target mereka kan mau menyingkirkan. Ya, pemirsa, itu statement terakhir tadi dari Pak Novel. Saya yakin walaupun saya jawab sesuai dengan harapan mereka, saya yakin nggak lulus. Karena ini merupakan sebuah alat untuk menyingkirkan. Kenapa Pak Novel harus disingkirkan? Begini, upaya untuk menyingkirkan kan bukan baru pertama kali. Ya. Sebelumnya saya juga pernah mengalami situasi di mana diminta untuk keluar dari KPK. Tapi kan karena semangat kita di KPK itu betul-betul untuk berjuang, mengabdi kepada kepentingan negara untuk memberantas korupsi, maka itu saya selalu tolak lah hal itu. Terkait dengan tes ini juga, kalau seandainya tes ini jujur, kenapa hasilnya disembunyikan? Kami meminta pun nggak dikasih. Jadi saya kira problematika tes ini sangat banyak dan sulit dipahami bahwa tes ini adalah tes yang normal, yang kemudian ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Saya yakin ini dengan segala permasalahan yang ada, tampak sekali bahwa ini memang dimaksudkan untuk menyingkirkan. Kita lihat pihak-pihak atau orang-orang yang masuk dalam kelompok ini pun adalah orang-orang yang dari sisi akademis bagus-bagus, kinerja baik-baik. Kalau dikatakan ini radikal tertentu, nggak ada kaitan juga. Dan setelah saya pernah bertanya kepada orang yang punya akses untuk informasi soal tesnya itu, saya diberitahu bahwa kaitannya itu hanya karena kami ini kemudian dianggap tidak mau melaksanakan perintah atau intervensi yang melanggar suatu aturan. Dan dikaitkan ketika kami dalam menjawab, kami selalu menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 19 itu melemahkan. Tentunya ada penjelasannya soal itu. Saya pun memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi di atas sumpah, saya jelaskan tentang kelemahan itu. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengakomodir beberapa uji material yang disampaikan oleh beberapa pihak. Jadi kalau terkait dengan isu ataupun dianggap seolah-olah kami ini bermasalah dari sisi radikal, dari sisi ekstrim, atau dikaitkan dengan ideologi tertentu, saya pastikan tidak ada. Makanya untuk menjawab itu sangat mudah kalau tesnya dibuka, hasil tesnya dibuka. Karena kalau kita bicara metodologi bermasalah, kita bicara asesornya justru saya dapat informasi mereka tidak punya sertifikasi. Bicara terkait dengan apa sih nilai-nilai yang dipakai, itu menjadi permasalahan. Dan banyak hal yang terkait banyak hal lainnya. Nanti saya juga ingin ke Pak Harun. Pak Harun, dia katanya dapat informasi pemberhentian ataupun dinonaktifkan ketika pada saat itu tengah melakukan tugas OTT di luar ya Pak, ya, tengah melakukan tugas penyidikan dan juga penangkapan. Kita akan gali elaborasi nanti ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, ada 75 yang dinyatakan tidak lolos meskipun ada sekitar 25-an yang dinyatakan akan dibina untuk wawasan kebangsaannya. Nah, pertanyaannya saya ingin ke Pak Giri. Pak Giri, sebetulnya apa yang terjadi dengan 75 ini? Apakah memang termasuk Bapak ini tidak cinta tanah air dan juga radikal? Kalau radikal, kita radikal memberantas korupsi, Mbak. Jadi untuk korupsi yang demikian banyak di Indonesia membutuhkan sikap radikal. Tapi kita jangan terjebak radikal itu radikal dengan dekat dengan terorisme, dekat dengan misalnya ekstrim kanan segala macam. Karena kalau kita lihat komposisi 75 orang ini, itu tuh ada 9 orang non-muslim, 7 Nasrani, 1 Hindu, 1 Buddha. Jadi kalau misalkan ada narasi kadrun Taliban, ini terpatahkan semuanya. Jadi faksi itu berarti tidak ada di dalam KPK? Tidak ada. Sebenarnya itu narasi-narasi memframing negatif KPK yang tujuan akhirnya adalah untuk merevisi Undang-Undang KPK dan membenarkan untuk melakukan perubahan pada KPK. Padahal apa yang telah dilakukan KPK ini pencapaiannya sudah bagus. Bahkan indeks persepsi korupsi kita kalau di dalam kurun waktu 20 tahun ini terbaik di dunia. Kemudian KPK menjadi contoh bagaimana lembaga anti korupsi luar negeri belajar. Bahkan KPK dan saya sendiri menjadi ketua tim untuk menyusun Jakarta Principle on the Anti-Corruption Agency, yaitu acuan untuk membangun lembaga anti korupsi dunia yang menggunakan 16 prinsip utama. Dan itu KPK sebagai inisiator bersama UNDP, dan dokumen ini dipakai oleh dunia, diakui oleh PBB dan Asosiasi Anti Korupsi Dunia sebagai acuan untuk membangun lembaga anti korupsi.
Dan salah satu prinsip dalam membangun lembaga anti korupsi itu adalah bagaimana lembaga anti korupsi menjaga independensinya, termasuk melindungi pegawai dari tindakan-tindakan yang malisius. Malisius itu misalkan ditersangkakan, diserang, kemudian dan segala macam. Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan besar. KPK sekian jauh pencapaiannya, kemudian coba dirubah. Kita tahu loh KPK ini menjadi percontohan bahkan untuk tingkat internasional. Tapi kita ingin tahu 75 ini termasuk 51 yang dinyatakan tidak dapat dibina lagi. Mereka ini sebetulnya apakah memang core di situ yang begitu kuat di KPK atau apa Pak? Itu kita ingin tahu Pak. Karena kan namanya banyak sekali. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan soal itu. Ya, kalau dari klaster yang ada, mungkin klaster yang pertama itu yang menangani kasus Mbak. Ada 9 kasatgas. Satu kasatgas itu bisa membawai 6-8 orang penyidik atau penyelidik di sana. Yang 51 itu berarti para senior? Senior, termasuk saya udah 16 tahun, Pak Koko 17 tahun, Novel 12 tahun. Dan pengetahuan mereka dalam menangani kasus tidak diragukan lagi. Itu klaster pertama kasus. Klaster yang kedua adalah... Apakah banyak di antara mereka 51 itu tengah menangani kasus-kasus besar yang saat ini sedang bergulir? Ya. Misalnya apa saja Pak? Seperti Andre Nenggolan itu menangani kasus Bansos bersama Praswat. Kemudian ada lagi Yudi Purnomo dan Novel menangani kasus kelautan yang benur itu. Kemudian ada Rizka Anung Data menangani kasus-kasus Tanjung Balai segala macam. Dan Harun ini juga menangani bahkan OTT terakhir Bupati Nganjuk Harun ini terlibat. Kemudian ada klaster lain, sebenarnya itu klaster yang kita duga itu adalah klaster orang yang menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK pada tahun sebelumnya. Jadi kok kebetulan mirip-mirip atau kebetulan, tapi istilahnya dari Pak Heri Muryanto, Deputi PPM, kemudian sampai pada level fungsional, itulah orang-orang yang terlibat dalam penanganan sidang etik yang dilakukan oleh Ketua KPK. Yang terlibat semuanya dinyatakan tidak lulus? Oh, mayoritas ya. Kemudian ada klaster lain, itu klaster tentang wadah pegawai di sana. Kemudian ada klaster lain juga yang kita duga itu juga pegawai-pegawai yang menjaga integritas. Jadi saya yakin saya, Hotman, Pak Sujanarko ini tidak menangani kasus Mbak. Tetapi kita menjaga bagaimana lembaga ini menjaga marwahnya. Termasuk misalkan pendapat saya kita tidak pantas mengadakan mobil dinas di masa pandemi. Mungkin mereka tidak menyukai dengan pendapat semacam. Nah ini Pak, kita sambut lagi ini dua tamu kita. Silakan Pak Novel, kursinya tadi saya duduki, sekarang sudah boleh duduk kembali. Baru selesai menjalankan sholat maghrib, Pak Novel dan juga Pak Harun silakan duduk kembali. Tadi kita sudah dapat poin-poinnya begitu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Harun. Pak Harun tadi disampaikan bahwa kebanyakan yang memang dipecat itu ataupun dinonaktifkan itu ada kasus-kasus yang besar begitu, melibatkan orang-orang besar, melibatkan orang-orang tertentu. Pak Harun sebagai Raja OTT, kasus apa yang pada saat ini ditangani ataupun yang sudah banyak ditangani melibatkan orang-orang besar yang mungkin pada saat Anda di non-job? Ya, selama 16 tahun saya di KPK ya sudah banyak ya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai, menteri, kemudian pengacara-pengacara nakal itu juga banyak sudah kami OTT. Dan yang terbaru kemarin adalah OTT Gubernur Sulawesi Selatan ya di bulan Februari, lalu kemudian di, Bupati Nganjuk di bulan April atau Mei itu. Tapi agak membingungkan ya, prestasi Anda segudang, nama Anda juga dikenal dengan nama Raja OTT. Kenapa Anda nggak lolos ujian TWK ya? Emang ujiannya soalnya sulit dalam tanda kutip? Ya dari awal saya sudah menduga bahwa ujian tes wawasan kebangsaan ini adalah by design. Karena dari awal saya pernah diinformasikan oleh pimpinan KPK, Pak Nurul Gufron ya, dan Pak Nawawi bahwa saya itu ada daftar nama pegawai. Berapa banyak daftar namanya isinya? Waktu itu saya tidak diberikan daftarnya, cuman Pak Gufron bilang bahwa saya adalah salah satu nama yang tercantum di dalam daftar itu. Dari daftar itu apakah semuanya penyidik dan menangani kasus-kasus besar? Ada penyelidik, ada penyidik. Oke. Gitu. Dan waktu itu saya minta kalau daftar itu seperti apa biar itu saya. Itu kapan Pak Pak diumumkan? Maksudnya daftar itu Bapak tahu informasinya? Kira-kira sebelum TWK. Sebelum TWK. Setelah 6 bulan pimpinan periode sekarang ini bekerja, nah itu saya dipanggil khusus oleh Pak Gufron dan Pak Nawawi. Disampaikan dia minta pendapat kenapa nama saya itu bisa di situ. Ya saya bilang kalau dari kinerja Pak saya bisa jelaskan. Cuman kalau kemudian nama saya secara khusus
termasuk nama-nama yang ditandai dalam kutip berbahaya, itu mungkin berbahaya bagi siapa? Tentu berbahaya bagi... Pada saat Anda mendapatkan daftar nama itu, Anda menangani kasus apa, Pak Harun? Ada banyak kasus ya, banyak kasus yang begitu menarik perhatian mungkin pada saat mendapatkan kenapa Anda namanya masuk nih ke dalam daftar ini ketika ditanyakan Pak Gufron. Anda menangani kasus apa pada saat itu? saya sudah lupa ya, 6 bulan yang lalu itu ya. Saya bisa nambahkan sedikit barangkali. Jadi terkait dengan itu kita jangan lupa bahwa Pak Firly Bahuri sebelum jadi Ketua KPK beliau adalah Deputi Penindakan. Nah, dalam proses itu tentunya banyak hal yang soal terkait dengan kinerja-kinerja pastinya mengetahui betul siapa orang yang kerja yang baik, siapa yang bisa mengungkap kasus dengan optimal, bekerja sungguh-sungguh dan menjaga integritas dalam pekerjaannya. Saya kira kalau kemudian dipersepsikan yang kerja baik-baik yang berbahaya, ini kan yang aneh itu. Menurut Pak Novel begitu, kerja yang baik-baik dipersepsikan yang berbahaya? Ya, saya yakin yang disebut bahaya tadi adalah orang yang kerja baik-baik dalam rangka memberantas korupsi yang berintegritas dan menjaga independensi untuk tidak mau dikasih perintah untuk melakukan yang salah. Saya kira konteksnya itu. Jadi kalau dibilang bahaya terkait dengan perkara apa, perkara yang kita tangani itu banyak sekali. Dan kita bisa lihat ada mafia pajak belakangan ini, ada mafia hukum, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain yang besar. Itu kasus yang sudah terpublish ya. Perkara yang masih di dalam proses-proses penyelidikan juga masih banyak. Jadi kalau konteks kemudian dikatakan orang-orang yang bekerja dengan menjaga integritas adalah berbahaya, ini titipan siapa gitu pertanyaannya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Ini masih sangat menarik tentunya pemirsa. Usai jeda berikut kabar petang pilihan akan kembali. Tetaplah bersama kami.